Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Mutakin TV. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai program studi pendidikan anak usia dini. Bersama saya Adila dan di depan saya sudah hadir Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini dan sekaligus dosen STI Mutakin Purwakarta, yaitu Ibu Miftahul Jannah MPD. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya apa sih Bu kesibukan Ibu saat ini? Kesibukan sekarang mengajar tentunya ya, sebagai dosen di kampus STI Mutakin Dr. HK Mutakin. Kemudian selebihnya ya tentu ibu rumah tangga. Iya baik Bu. Nah boleh gak Bu ceritakan latar belakang Ibu sebelum menjabat menjadi ketua program studi PAUD gitu, PAUD gitu. Sebelum menjadi dosen di sini. Ya. Boleh. Mungkin latar pendidikan barangkali ya. Iya boleh. Untuk pendidikan saya sarjana S1-nya ada di Solo kebetulan ya, UNS kalau ada yang tahu di 11 Maret Surakarta. Kemudian S2-nya saya melanjutkan di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Baru setelah itu lanjut ke sini langsung ke Mutakin. Nah Bu, boleh Bu mungkin dijelaskan atau diceritakan tentang program studi pendidikan anak usia dini ini? Oke. Program studi pendidikan Islam anak usia dini sesuai dengan visi prodi kami ya, bahwasanya program studi yang mewujudkan guru yang profesional tentunya di bidang pendidikan anak usia dini. Jadi PAUD itu adalah layanan di usia lahir sampai usia 6 tahun, sehingga diharapkan dengan prodi ini melahirkan guru-guru yang memang terampil untuk memberikan pengajaran anak tidak hanya di TK saja, tetapi di usia lahir sampai usia 6 tahun. Baik Bu, di Mutakin ini program studi PAUD udah berapa lama dan udah berapa angkatan? PAUD ini berdiri sejak tahun 2016, jadi sudah sekitar 7 tahun ya. 7 tahun atau 7 angkatan, jadi sudah 3 yang sudah kita luluskan dan masih berjalan 4 angkatan untuk sekarang ini. Masih baru ya Bu? Ya, belum terlalu lama lah. Jadi memang termasuk program studi PAUD ini adalah yang paling muda di STI Mutakin. Okay. Ya. Nah kan Bu, setiap prodi itu pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Nah untuk PAUD sendiri nih, apa sih keunggulannya menurut Ibu? Oke. PAUD di sini keunggulannya adalah best practice. Best practice, jadi tidak hanya teoritis saja, kita dalam perkuliahan itu dominan atau persentase terbesarnya itu adalah mahasiswa melakukan praktik dalam mengajar gitu ya. Jadi tidak hanya teoritis saja, teman-teman diajak untuk benar-benar terampil dalam melakukan praktek, baik misalkan contohnya menciptakan alat permainan edukatif, kemudian juga bagaimana tarian anak usia dini, bagaimana menciptakan menu-menu gizi dan lain sebagainya begitu. Jadi benar-benar teman-teman itu tidak hanya secara mentah saja teoritis begitu ya, tetapi benar-benar memang diasah keterampilannya, itu keunggulannya. Kemudian kita juga melaksanakan beberapa kerjasama dengan lembaga-lembaga tentunya ya, seperti misalkan Himpaudi, kemudian IGRA, IGTK begitu. Nah sehingga mahasiswa ini betul-betul memiliki fasilitas untuk bisa mengembangkan diri, tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga bisa keluar untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapat begitu ya, kepada masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama tadi. Oke Bu. Nah mahasiswa PAUD itu ada ciri khasnya nggak Bu? Apa sih ciri khasnya gitu kalau ada? Ciri khasnya? Ya. Tentu ceria ya. Ceria, kreatif, dan yang jelas selalu berbeda dengan prodi yang lain karena rame gitu ya. Guru-guru PAUD kita tahu orang bilang PAUD itu selalu awet muda guru-gurunya karena selalu ceria gitu ya, karena memang di situ dibutuhkan keterampilan untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak tentunya. Jadi pasti berbeda dengan yang lain. Nah Bu, ngomong-ngomong tentang TK dengan PAUD itu ada bedanya nggak sih? TK dengan PAUD? Iya. Oke. Nah ini masyarakat luas memang masih banyak yang bingung begitu ya, konsep tentang PAUD dan TK itu seperti apa. Jadi PAUD itu adalah lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang usianya itu lahir sampai 6 tahun. Jadi kalau TK itu kan 4, 5, 6 tahun gitu ya, itu masuk ke dalam PAUD. Sedangkan PAUD sendiri itu ada
tempat penitipan anak yang kita tahu bahkan dari lahir pun sudah bisa dititipkan gitu ya. Kemudian SPS, lembaga PAUD sejenis. Ada juga pos PAUD gitu ya. Ada juga playgroup atau kelompok bermain yang usianya itu memang sebelum ke TK, barulah masuk ke usia TK. Jadi PAUD itu sekali lagi lingkupnya adalah dari lahir sampai usia 6 tahun begitu. Bukan kalau masyarakat umum taunya PAUD itu adalah sebelum ke TK. Nah, itu yang harus diluruskan sebenarnya gitu ya, konsep tentang PAUD itu. Oke, baik Bu. Kan ada ya Bu, masih ada gitu mahasiswa programnya itu PAUD, akan tetapi untuk mengajarnya itu di SD itu bagaimana Bu? Ya, banyak memang ya. Ada yang sarjana PAUD tetapi mengajarnya di SD, tetapi ada juga pendidikan yang bukan PAUD mengajarnya di PAUD begitu. Nah, itu memang tentu diharapkan kesesuaian seharusnya begitu ya antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalani, karena kita tahu bahwa terkhusus dalam dunia PAUD ini ketika seorang guru sudah menguasai keilmuannya tentunya ya, pasti akan bisa mengaplikasikan atau memberikan layanan yang sesuai gitu, karena banyak sekali problematika yang ada di dunia PAUD ini. Kita tahu bahwa anak itu masih dalam proses berkembang yang tentu banyak sekali dilematis gitu ya, problematika yang ada gitu, karena ada perkembangan kognitif, sosial emosional, fisik motorik dan sebagainya yang tentu akan banyak terjadi permasalahan karena mereka masih dalam proses perkembangan, kemudian belum terampil dalam menyampaikan gitu ya, berbeda dengan orang dewasa. Sehingga tuntutan bahwa guru PAUD itu harus benar-benar menguasai gitu ya keilmuannya begitu, karena kalau tidak sesuai tentunya nanti seperti menyesatkan begitu ya, seperti memberikan stimulasi yang tidak sesuai tentunya, dan itu akan berbahaya bagi perkembangan anak nantinya. Berarti tidak linear ya Bu kalau misalkan? Iya, jadi diharapkan harus linear begitu antara keilmuan dengan pekerjaannya. Nah Bu, tentang ini ya Bu, media pembelajaran ya. Bagaimana sih media pembelajaran yang kreatif untuk mengembangkan pertumbuhan anak usia dini itu? Oke, kalau kita membaca mengenai lembaga PAUD begitu ya, tentu banyak sekali media untuk mengembangkan tumbuh kembang anak. Di sini perkembangan itu kan ada banyak gitu ya. Ada kognitif mengenai hubungannya dengan logika atau berpikir, kemudian ada juga tentang kemampuan perkembangan berbahasa, bagaimana anak itu memahami perkataan orang lain atau bisa menyampaikan apa yang ada dalam perasaannya begitu ya. Kemudian perkembangan sosial emosional, bagaimana dia mengenali perasaan diri, mengatur emosi secara baik begitu ya. Kemudian menyampaikan juga perasaannya dengan cara-cara yang baik, kemudian juga berinteraksi dengan masyarakat luas begitu kan. Kemudian ada perkembangan fisik motorik juga, bagaimana dia bisa memfungsikan tubuh dan gerakannya dan lain sebagainya. Jadi tentu kalau membahas media pembelajaran ini sangat-sangat banyak sekali begitu ya. Nah, yang menjadi fokus adalah yang terpenting bagaimana guru-guru PAUD ini bisa mengembangkan secara kreatif mungkin begitu untuk membuat media pembelajaran, baik dari benda-benda yang bisa dibeli bahan-bahannya gitu ya, atau bisa memanfaatkan bahan alam atau bahan-bahan bekas begitu. Jadi untuk bisa mengembangkan aspek pengembangan yang ada di anak usia dini. Nah, ini tentu tidak hanya guru PAUD saja ya diharapkan, tetapi juga orang tua bisa memahami itu juga. Karena kita tahu bahwa orang tua dan guru itu harus bekerja sama dalam memberikan stimulasi kepada anak usia dini. Jadi tidak hanya guru saja gitu ya, harus pun orang tua bisa memahami untuk bisa mengembangkan baik media ataupun kegiatan-kegiatan yang memang bisa memberikan stimulasi kepada anak. Oke, tidak hanya guru saja ya Bu, tapi karena sejak lahir harus berarti ada orang tua gitu kan? Iya. Oke, tentang orang tua tadi itu kan kadang banyak gitu problem gitu ketika mengembangkan karakter anak. Misalnya ketika disuruh apapun itu susah gitu. Itu bagaimana gitu Bu? Iya. Orang tuanya yang bingung begitu ya, bagaimana cara memberikan stimulasi kepada anak. Ya, makanya diharapkan begini, lembaga PAUD itu sebenarnya tidak berfokus hanya mendidik anak saja, tetapi juga mendidik orang tuanya.
Karena kita tahu bahwa tadi butuh kerjasama antara orang tua dan guru. Apalagi kita tahu bahwa mendidik anak itu sebenarnya adalah yang utama dan terutama itu adalah orang tua, terkhusus adalah ibu karena madrasah anak begitu ya. Tetapi banyak masyarakat sekarang seperti beranggapan bahwa udah saya masukkan ke lembaga PAUD sehingga ya sudah tanggung jawab saya sudah selesai begitu. Kebanyakan kan begitu. Nah, itu sangat disayangkan sehingga ini harus menjadi pemahaman orang tua juga bahwasanya justru yang terpenting itu sebenarnya adalah orang tua. Apalagi kita tahu durasi di rumah itu lebih banyak atau lebih panjang kan dibandingkan dengan di sekolah. Kalau di PAUD, di TK itu kan paling hanya 2 jam gitu ya, maksimal 3 jam kecuali yang full day. Selebihnya pulang ke rumah. Jadi jangan sampai waktu di sekolah TK begitu sudah distimulasi dengan maksimal tuh dengan sebaik-baiknya, pulang-pulang kemudian bertemu dengan orang tua yang tidak memahami tentang ilmu pendidikan anak usia dini. Makanya ada sebutan toxic parent tadi gitu ya. Jadi bagaimana orang tua yang justru seperti racun begitu ya, meracuni anak yang tadinya sudah dikembangkan di PAUD gitu. Pulang-pulang kemudian malah justru terkontaminasi lah bahasanya begitu. Jadi oleh karena itu lembaga PAUD diharapkan juga bisa menjalankan program kemitraan dengan orang tua. Nah, dari program itulah orang tua bisa diberikan pemahaman begitu tentang apapun itu mengenai anak usia dini. Dan juga ada dalam program kemitraan itu juga guru bisa berkomunikasi tentang perkembangan anaknya masing-masing. Gitu ya, seperti konseling. Jadi setiap anak pasti kondisinya berbeda-beda. Sehingga dengan program mitra itu guru bisa memberikan gambaran kepada orang tua bagaimana kondisi anaknya dan bagaimana sebaiknya stimulasi yang diberikan pada saat di rumah begitu. Nah, jadi barangkali itu yang bisa ditekankan begitu ya untuk lembaga PAUD, yaitu agar bisa mengembangkan program kemitraan sehingga masyarakat pun bisa diberikan pemahaman gitu ya, menciptakan smart parent gitu, karena memang masyarakat luas masih banyak sekali yang belum memahami tentang kewajiban mendidik anak itu. Oke Bu, tadi tuh kan patokannya PAUD itu sejak lahir ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu kalau anak itu kurang memperoleh layanan PAUD gitu? Oh ya, jadi PAUD itu sebenarnya adalah lembaga atau layanan yang memberikan stimulasi kepada anak dari lahir sampai usia 6 tahun yang tujuannya memberikan atau membentuk suatu kesiapan agar anak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya itu dengan baik. Tentunya sekolah dasar, SMP, SMA dan seterusnya begitu ya. Nah, sehingga dengan tujuan PAUD seperti itu, apabila anak tidak diberikan stimulasi atau mendapatkan stimulasi yang baik, tentu tidak akan ada terbentuk suatu kesiapan. Maka sebenarnya kalau misalkan anak sudah diberikan kesiapan di rumah gitu ya, kalaupun tidak di lembaga PAUD sebenarnya tidak akan terlalu menjadi problem gitu ya. Kalau orang tua memahami bahwa apa sih yang harus diberikan atau distimulasi anak begitu ya, sehingga anak bisa memiliki kesiapan tadi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tetapi khawatirnya tadi karena orang tua tidak paham gitu ya, maka diharapkan ada lembaga-lembaga yang membantu untuk memberikan stimulasi agar anak itu memiliki kesiapan gitu. Makanya kalau banyak juga penelitian begitu ya yang menunjukkan bahwa memang ketika anak tidak melewati PAUD begitu langsung masuk ke sekolah dasar, maka tidak akan ada kesiapan yang terbentuk pada diri anak. Kesiapan seperti apa? Seperti anak dalam mengikuti pembelajaran masih belum bisa fokus mendengarkan guru gitu ya, masih berlari-lari ke sana kemari, kemudian masih ada yang malu-malu gitu ya, mau ditunggui sama orang tuanya, dan bisa jadi pada saat kegiatan berkelompok juga dia tidak mau ikut serta karena memang tidak terbiasa dengan stimulasi itu tadi, tidak terbiasa dengan bertemu dengan anak-anak yang lain karena memang tidak melewati lembaga PAUD itu tadi. Gitu. Oke, berarti sangat penting ya Bu, pelayanan PAUD sejak lahir tersebut. Betul. Oke. Nah, mungkin ini yang terakhir Bu, harapan Ibu untuk kemajuan program studi pendidikan anak usia dini itu bagaimana gitu harapannya? Program studi pendidikan anak usia dini terkhusus di STI Mutakin barangkali ya. Iya. Ya.
Alhamdulillah sekarang ini sudah luar biasa sekali begitu ya. Di pendidikan anak usia dini ini ada 7 dosen tetap yang memang dalam latar pendidikannya ini sangat mendukung program studi begitu ya. Jadi kami ada yang keahliannya tentang kepaudan, ada keahlian tentang konseling, ada keahlian tentang keagamaan tentunya, karena memang di sini adalah PIAUD bukan PAUD. Jadi pendidikan Islam anak usia dini itu materinya tidak hanya terfokus pada PAUD saja gitu ya, tetapi juga di dalamnya ada unsur tentang keagamaan. Jadi misalkan pendidikan anak usia dini bagaimana ya orang tua memberikan pengasuhan kepada anak itu tidak hanya mengacu kepada ilmu-ilmu yang secara umum saja, tetapi juga ilmu pandangan secara Islam. Bagaimana sih parenting dalam versi Islam, misalkan begitu. Jadi harapannya adalah tentu ini akan berkembang lebih baik lagi begitu ya, dengan sumber daya dosen yang memang kita miliki luar biasa. Kemudian berkembang juga tentu tridharma perguruan begitu ya, tidak hanya tentang pembelajaran di kelas, tetapi juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian itu akan terus bisa berkembang dan tentunya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat begitu ya. Dan alhamdulillah memang sudah dalam prosesnya ini selalu meningkat di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kami dalam melakukan tridharma ini tidak hanya dosen saja, tetapi juga melibatkan mahasiswa untuk benar-benar turun ke lapangan begitu ya, terlibat dalam kegiatan masyarakat, memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, terkhusus adalah terkait dengan pendidikan anak usia dini. Oke, Ibu terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya bincang-bincang hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.